Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini yaitu malam pengganti ya untuk pertemuan kita yang ke-10. Pertemuan ke-10 itu materinya tentang pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Di sini kita akan membahas ancaman-ancaman atasia, aktivitas pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi. Ini masuk ke dalam komponen dari pengendalian internal. Ancaman-ancaman atasia. Salah satu ancaman yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik, seperti kebakaran, panas yang berlebihan, banjir, gempa bumi, badai angin, dan perang. Lalu ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan seperti kegagalan hardware dan terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Lalu ancaman selanjutnya yaitu tindakan yang tidak disengaja seperti kesalahan atau penghapusan karena ketidaktahuan atau karena kecelakaan. Ancaman yang terakhir ini ancaman yang dihadapi perusahaan yaitu tindakan disengaja yang biasanya disebut sebagai kejahatan komputer. Ancaman ini berbentuk sabotase, penipuan komputer, ketidaklayakan penggunaan atas aset oleh pegawai. Untuk penipuan komputer ini sudah kita bahas ya di pertemuan ke-11 kalau nggak salah. Lalu mengapa ancaman-ancaman SIA meningkat? Karena peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Oleh karena LAN dan sistem klien mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer utama yang terpusat. Dan juga memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Tinjauan menyeluruh dari konsep-konsep pengendalian ini. Pengendalian internal didefinisikan sebagai rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian internal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan ya dari sistem informasi akuntansi ini. Tanpa dukungan sistem pengendalian internal yang memadai, sistem informasi akuntansi juga tidak akan dapat menghasilkan informasi yang handal untuk pengambilan keputusan. Sistem pengendalian internal yang diterapkan pada sistem informasi akuntansi sangat berguna untuk mencegah dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Sistem pengendalian internal juga dapat digunakan untuk mengecek kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga dapat dikoreksi. Sistem pengendalian internal ini meliputi ada struktur organisasi, metode, ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan juga dapat dipercaya tidaknya data akuntansi mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan maksudnya. Lalu klasifikasi pengendalian internal. Pengendalian internal ini melaksanakan 3 fungsi penting ya, yaitu pengendalian untuk pencegahan atau mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul. Lalu pengendalian juga untuk pemeriksaan, dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul. Pengendalian juga untuk korektif, yaitu memecahkan masalah yang ditemukan untuk pengendalian untuk pemeriksaan. Di sini ada 4 konsep-konsep pengendalian, yaitu pengendalian internal, struktur pengendalian internal, fungsi dari pengendalian internal, dan komponen pengendalian internal. Untuk pengendalian internal sendiri, tadi sudah sedikit dijelaskan ya. Rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset,
memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Penelitian COSO atau Committee of Sponsoring Organization ini mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh Dewan Komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahannya untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian dapat dicapai, yaitu mengenai efektivitas dan efisiensi operasional organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu ada struktur pengendalian internal. Struktur pengendalian internal ini yaitu rangkaian kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan organisasi sudah tercapai. Tujuan pengendalian internal yaitu menjaga aset perusahaan, menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan menjamin atau ditaatinya atau dipatuhinya kebijakan dari organisasi. Fungsi pengendalian internal sendiri yaitu terdapat 3 fungsi ya. Pengendalian ini untuk mencegah prosedur dan kebijakan yang dibuat untuk mencegah timbulnya suatu masalah. Misalnya ada pemisahan tugas, pembagian wewenang, dan tanggung jawab. Juga mengendalikan akses fisik atas aset, fasilitas, dan informasi. Lalu pengendalian ini untuk pemeriksaan prosedur dan kebijakan yang dibuat untuk mengungkapkan adanya masalah atau penyimpangan. Misalnya pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulannya. Fungsi yang ketiga yaitu pengendalian korektif prosedur dan kebijaksanaan yang dibuat untuk memecahkan masalah atau penyimpangan yang terjadi yang ditemukan pada oleh pengendalian pemeriksaan. Misalnya prosedur yang dibuat untuk identifikasi penyebab masalah, perbaikan kesalahan, dan mengubah sistem agar masalah di masa datang dapat diminimalisasi. Lalu ada komponen pengendalian internal. Tadi sudah disebutkan ya, COSO atau Committee of Sponsoring Organization. COSO ini mengeluarkan hasil penelitian ya berkaitan dengan pengendalian internal ini. Jadi si penelitian COSO ini mendefinisikan pengendalian internal ini sebagai proses yang diimplementasikan oleh Dewan Komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian ini dapat dicapai dengan keefektifan dan efisiensi dari operasional organisasi, lalu dari keadilan pelaporan keuangan dan kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Di dalam COSO ini ada 5 komponen lagi, yaitu ada lingkungan pengendalian atau control environment. Lalu ada aktivitas pengendalian atau control activities, risk assessment atau penilaian resiko, dan informasi dan komunikasi atau information and communication. Yang terakhir adalah monitoring atau pengawasan. Jadi berdasarkan COSO ini, pengendalian internal itu proses karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasarnya. Pengendalian internal ini memberikan jaminan yang wajar ya, bukan yang absolut atau mutlak, karena kemungkinan kesalahan manusia, ada kolusi dan penolakan manajemen atas pengendalian, membuat proses ini menjadi tidak sempurna. COSO ini menyajikan langkah yang signifikan atas definisi dari pengendalian internal yang dulunya terbatas pada pengendalian akuntansi. Oke, kita bahas satu-satu ya komponen dari si COSO ini. Yaitu pertama lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini inti dari bisnis apapun ya. Inti dari bisnis apapun itu biasanya adalah orang-orangnya, ciri perorangan, termasuk integritas, nilai-nilai etika, kompetensi, serta lingkungan tempat beroperasi. Orang-orangnya ini adalah mesin yang mengemudikan organisasi. Nah, di komponen lingkungan pengendalian ini
terdapat komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika, filosofi manajemen dan gaya operasi, struktur organisasional, badan audit dewan komisaris, metode pemberian otoritas dan tanggung jawab, kebijakan dan praktek-praktek dalam SDM, dan pengaruh-pengaruh eksternal. Lalu yang kedua ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini komponen kedua ya dari model pengendalian internal COSO. Itu kegiatan pengendalian yang merupakan kebijakan dan peraturan yang menyediakan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian pihak manajemen tercapai. Jadi kebijakan dan prosedur pengendalian ini harus dibuat dan dilaksanakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh pihak manajemen untuk mengatasi resiko pencapaian tujuan organisasi secara efektif ini dijalankan. Jadi secara umum prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam 1-5 kategori berikut ini, yaitu otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai, pemisahan tugas, desain dan penggunaan dokumen, serta catatan yang memadai. Juga penjagaan aset dan catatan yang memadai, pemeriksaan independen atas kinerja. Lalu yang ketiga, komponen yang ketiga ada penilaian resiko atau risk assessment. Risk assessment ini di organisasi ini harus sadar akan berurusan dengan resiko yang dihadapinya. Organisasi harus menempatkan tujuan yang terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan, dan kegiatan lainnya agar organisasi ini beroperasi secara harmonis. Organisasi juga harus membuat mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko yang terkait. Di penilaian resiko ini, perusahaan menghadapi jenis-jenis ancaman seperti strategi atau melakukan hal yang salah, financial, adanya kerugian sumber daya keuangan, pemborosan, pencurian, atau pembuatan kewajiban yang tidak tepat. Lalu information ini menerima informasi yang salah atau tidak relevan seperti sistem yang tidak andal dan laporan yang tidak benar atau menyesatkan. Lalu operasional, melakukan hal yang benar tetapi dengan cara yang salah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian resiko. Di sini ada perkiraan resiko, perkiraan pajanan, identifikasi pengendalian, perkiraan biaya dan manfaat, menetapkan efektivitas biaya manfaat. Lalu ada komponen yang keempat, yaitu informasi dan komunikasi. Jadi di sekitar aktivitas pengendalian terdapat sistem informasi dan komunikasi. Mereka ini memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk mendapat dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya. Nah, di sini juga akuntan harus paham bagaimana cara transaksi di awal. Lalu data didapat dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin atau data diubah dalam dokumen sumber ke bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. File komputer juga dapat diakses dan diperbaharui. Lalu data diproses untuk mempersiapkan sebuah informasi. Informasi dilaporkan dan transaksi dicatat. Komponen terakhir yaitu pengawasan ya. Ini komponen kelima. Jadi seluruh proses ini harus diawasi dan perubahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Melalui cara ini, sistem dapat beraksi secara dinamis dan berubah sesuai tuntutan keadaan. Metode utama ini untuk mengawasi kinerja mencakup supervisi yang efektif, pelaporan yang bertanggung jawab, dan audit internal. Jadi kesimpulannya, pengendalian internal ini memiliki 3 fungsi penting ya tadi. Sudah dijelaskan juga pengendalian untuk pencegahan, untuk pemeriksaan, dan untuk korektif. Lalu juga sudah dijelaskan juga masing-masing untuk 5 komponen dari COSO.
Oke, terima kasih. Sekian materi perkuliahan kita malam ini ya, kelas pengganti untuk pertemuan yang ke-10. Minggu depan terakhir ya, minggu depan kita kuis. Materi sudah selesai, jadi hanya kuis saja di minggu depan. Oke, kalau gitu terima kasih untuk yang mau presentasi. Kalau jika ada silahkan. Jika tidak ada, bisa langsung saya absen dan kita akhiri sesi perkuliahan kita malam ini. Oke, terima kasih.